Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agung Darsono. Kang Ageng Catir Dor di Kota Lembang. Malam ini kebetulan saya kedatangan tamu nih, tamu spesial. Ya kalau untuk masyarakat Lembang asli. Ini adalah yang saya tahu opung. Tapi untuk lebih jelasnya Pak Opung atau siapa, nah, langkah baiknya narasumber saya malam hari ini. Nah, kami persilakan waktunya bukan. Selamat datang di channel Agung Darsono. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan. Silakan perkenalkan sendiri. Iya. Nama saya Undang Abdurrahman. Ya, sering teman-teman kita bilang opung sajalah apa ya, kalau mungkin ada dongeng keberatan asal kali ya nah gitu aja namanya opung sajalah lebih enak lah. Oke, mungkin di sini opung sajalah. Opung itu kan katanya kalimat orang Batak. Opung Batak bukan? Opung purba. Pura-pura Batak. Jadi teman-teman, Goy, opung itu ternyata purba ya, pura-pura Batak. Nah, jadi ini yang harus dipertanyakan pura-pura Batak. Nggak apa-apa, apalah arti sebuah nama. Tapi bagi saya, nama itu sangat berarti. Itu nggak tadi ternyata Dr. Anas Undang Abdurrahman. Beliau adalah tokoh pendidikan, tokoh agama, juga salah satu tokoh pencetus pendiri lahirnya Kota Lembang. Nah, untuk malam ini, Po, kita bincang-bincang santai, Po. Ya. Minum dulu, Po. Nah, ambil aja sendiri, Po. Airnya ada nggak, Po? Wah, kayaknya penuh ya. Enggak, guys. Airnya nggak ada. Ini ditipu nih sama itu. Nggak apa-apa, Bung. Kita pura-pura minum aja. Airnya kosong. Bung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Opung ditipu juga. Kita bersyukur ya. Terus ditipu ini airnya. Oke. Saya ingin berbincang nih, Bung. Ya, pertama, Opung ini tadi sudah dikatakan panggilan Opung itu hanya beberapa. Ternyata Dr. Sunang Abdurrahman SHI ya. Dan beliau yang paling pertama nih, saya ingin bertanya nih, Opung sudah bergelut di dunia pendidikan kira-kira berapa lama, Opung? Dari tahun sudah 40 kurang lebih lah. 40 tahun? Usia Opung berapa sekarang? 66 tahun. Wah, hebat. 66 tahun. Berarti saya tahu, saya baru 40 tahun. Beliau udah 66 tahun. Tapi masih memiliki semangat yang tinggi. Sudah mengabdi 30 tahun? Iya, 36. Ya, hampir 40. 10 tahunan ya. Mungkin dalam hal ini 40 tahun. Kita nggak usah masukkan dulu sekolahnya ya. Yang penting. Nggak apa-apa, sedikit aja disabet. Boleh. Nanti kita lagi promosi. Ya, nggak boleh. Nanti aja kalau promosi kita belakang. Saya hanya berbicara tentang pendidikan. Itu sejauh mana, Bung? Pentingnya pendidikan bagi khususnya anak bangsa kita sekarang ini. Bagaimana tercantum dalam undang-undang bahwasanya adalah ini merupakan program pemerintah juga. Selain kesehatan, pendidikan ini nomor 2. Sebab untuk meningkatkan SDM lebih lanjut. SDM nanti harus lebih luar biasa daripada golongan-golongan kita ini. Lebih baik lagi. Karena kalau SDM tidak ditingkatkan, regulasinya hanya begitu-begitu aja, itu nggak memungkinkan
perkembangan pendidikan atau SDM yang ada di daerah itu timbul, bisa baik. Oke, Po, berbicara tentang SDM, pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM. Ini kan kalau kita perspektif ke belakang, ya, pendiri bangsa itu kan dari awal semenjak Orde Lama itu insinyur gelarnya loh, Bung. Jangan salah ya. Iya. Berarti kalau kita berbicara Insinyur Soekarno itu insinyur, sininya ada Insinyur B.J. Habibie. Nah, kalau berbicara tentang SDM, kalau dari sudut pandang saya, dunia pendidikannya apa tadi konsep pendidikannya yang harus kita perbaiki atau mutu pendidikannya? Yang jelas mutu pendidikannya lah, mutu pendidikannya. Sebab banyak orang-orang pintar tapi tidak bermutu. Nah, jadilah pada di masyarakat pada sekarang orangnya pintar-pintar tapi keblinger, lupa diri. Nah, pintar karena didasari dengan tadi unsur-unsur unsur-unsur pendidikan yang mendalam, ya. Ya, ya. Ada hitohnya, ada hitohnya ini yang sampai sekarang ini sangat lembek sekali. Banyak pengaruh-pengaruh di lapangan pada saat ini. Lihat saja pemuda-pemuda sekarang, generasi sekarang, ya. Artinya sangat menakutkan kalau melihat kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Terjadinya anak-anak sekolah yang sering tawuran, ya. Banyaknya bagian keamanan yang selalu mengambil anak-anak didik yang bersangkutan dengan narkoba, karena mentalnya. Jadi selain pendidikannya kita bagikan, mentalnya juga itu harus lebih dipahamkan, lebih dikokohkan. Jadi bukan sistemnya yang harus diperbaiki adalah mentalitas daripada anak didiknya atau gurunya. Ya semua. Yang saya tahu ini Orde Lama. Nah, yang kita tahu juga, ya mungkin zaman opung pernah kita juga tawurannya pun ya. Enggak opung. Oh, berarti opung anak baik dulu guys. Ya. Saya mengalami kalau tawuran itu sejak saya SMP, SMA selalu ada tawuran. Kembali ini apa yang salah? Padahal guru itu tidak mengajarkan seperti itu. Di rumah juga orang tua tidak mengajarkan seperti itu. Apakah ini faktor lingkungan atau faktor pendidikannya? Yang jelas pendidikan rumah itu kan 20% harus tekan. Pendidikan di rumah itu 20%. Nah, 60%-nya itu adalah lingkungan. Yang jelas pengaruhnya akan lebih besar, mempengaruhi tata krama yang ada di dalam rumah. Juga di sekolah itu 20%. Di dalam rumah 20%, 60% itu di lingkungan. Ini yang membuat mental yang kurang bagus. Jadi faktor lingkungan. Nah, balikkan dengan kurikulum merdeka sekarang. Saya jadi bingung kalau misalnya saya sekolah di zaman era sekarang, kayaknya saya lebih baik tidak sekolah. Kenapa? Karena bayangkan, ini anak sekolah sekarang, Bung, masuknya jam 6 pagi, pulangnya jam sore. Jadi betul yang tadi kebetulan, karena faktor lingkungan ini sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku daripada anak, sehingga guru atau pemerintah dalam hal ini sekarang menetapkan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kemarin saja sebelum ada Pak Gubernur yang baru itu masuk waktu itu pulang-pulang kadang jam 5 itu mereka disibukkan dengan kegiatan
di sekolahnya. Nah, ini kalau saya berpikir nih, kayaknya kalau kita sekolah zaman sekarang, saya lebih baik tidak sekolah. Karena kenapa? Masuk jam 6, saya masih tidur guys. Jam 6 saya masih ngerek. Bangunnya jam 10. Nah kayaknya ini, iya tadi pun. Ini mungkin dalam rangka pemerintah ini melakukan perbaikan terhadap mentalitas daripada anak didik. Karena tadi faktor lingkungan sangat berpengaruh. Sehingga kalau faktor lingkungan sekolah lebih dimaksimalkan, kemungkinan anak-anak itu akan fokus kepada pendidikan. Nah, ini sekarang terkepung dengan adanya kurikulum merdeka ini, betul nggak itu siswa itu lebih banyak waktu di sekolah? Memang itu harus seperti itu, harus seperti itu. Jadi kita akan ada sekolah. Jadi dari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin. Oh, pun punya sekolah ya? Insya Allah. Jangan disebutkan dulu promosi, ada aja. Aja pasti, makanya Opung yang bergelut di dalam pendidikan. Ya Opung punya sekolah, punya yayasan juga ya. Insya Allah. Punya yayasan, pasti punya sekolah. Tapi saya tidak akan sebutkan dulu nanti disangka kita promosi. Tapi perlu ingat, sekolah Opung itu sekolah sosial bagi orang-orang yang tidak mampu dan standar ke bawah. Bukan sekolah industri, bukan sekolah industri. Iya, iya. Yang selalu mengambil keuntungan. Jadi kalau begitu dengan ada program gubernur sekarang, setuju sekali. Sangat luar biasa. Setuju sekali. Setuju sekali. Jadi tidak boleh ada kalau ada misalnya, ya. kalau misalnya ada pemeriksaan apa-apa, kita udah silahkan aja. Tapi bagi mereka, jadi yayasan Opung nggak takut ditutup ya? nggak takut, malah senang karena dalam keadaan Tidak ada studi tour, tidak ada LKS menjual buku ya. apa yang jadi arahan gubernur ya kita terapkan Ikuti ya. Oke. Kita jangan terlalu jauh ke situ Pung. Ya, Karena Pak Gubernur dalam hal ini artinya nonton nanti kalau mesti ada edukasi, kita mengkritisi ya lebih baik. Nggak usah mengkritisi, tapi kita. Nah ini oke, dari segi pendidikan tadi sudah kita bahas ya. Nah sekarang kita beliau juga ada seorang program. Nah di bulan suci Ramadan ini saya menyampaikan ini Pung, bulan suci Ramadan. Coba itu mungkin ada ya dasarnya kenapa kita ini harus berpuasa. Sudah. Bagi orang diwajibkan untuk kamu berpuasa seperti diwajibkannya pada umat-umat. Itu Al-Quran atau Al-Quran. Al-Quran surat apa itu? Itu di surat ya Al-Baqarah ya. Pung, kalau Al-Quran boleh nggak salah, harus benar. Nanti kalau Pung bilang nggak salah. Coba nanti kalau salah diedit. Diedit Coba salah nggak boleh itu terlalu lah. Jadi harus pasti Pung ayat berapa, surat apa, ayat berapa itu Pung. Ya. Al-Baqarah ya. Di situ dijelaskan. Ya udah dijelaskan. Bagi orang-orang iman itu diwajibkan kamu berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu. Diwajibkan bagi orang-orang yang tidak beriman tidak diwajibkan ya. Diwajibkan iman. Iman silakan aja. Apalagi yang namanya iman wajib. Ya. Orang iman kan orang yang saya padahal ya. Terus kalau berpuasanya untuk Allah atau untuk siapa Pun? Allah tuh udah makanya Pun. Berpuasa sendiri. Untuk kita. Untuk apa banyak hal-hal yang seperti itu. Artinya menahan diri ya untuk segala sesuatu. Pendidikannya luar biasa. Di dalam bulan puasa ini
bulan pendidikan, bulan puasa, pendidikan, bulan ya. pendidikan, Diklat, gitu ya. diklat. Oh, diklat. Mudah-mudahan di bulan kemudian bisa seperti ini lagi. Terus. Berarti kita berpuasa terus. Bisa, maksudnya bisa menahan nafsu seperti yang saya katakan. Ya. Jadi tadi berpuasa itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Karena Allah nggak perlu ya orang berpuasa. Ya artinya tetap aja Allah juga melihat sejauh mana keimanan mereka, ketakwaan, rasa takut umat pada Allah. Ya, takut kepada Allah. Emang takwa itu takut. Emang Allah menyerap itu? Enggak, sorry guys. Ya, kita ini biarpun seperti apa, katanya karena kita takut sama Allah, Allah menyeramkan kalau begitu. Kan kalau orang ditakuti, kan Allah kan memberi di dalam Al-Quran itu kan diberikan sebagai kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Artinya menakutkan bagi orang-orang yang tidak takwa. Iya. Kalau gitu, saya perlu takut ke Allah. Saya sementara selama ini takutnya sama juri, kan? Terus kalau saya sama Allah nggak takut, malah malu gitu kalau saya. Karena saya sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, saya malu ya. Kalau saya tidak berbakti kepada Allah gitu, tidak mengabdi malu. Kalau bagi saya bilang takut kayaknya saya mau ke juri. Oke. Bagaimana lah prosesnya seperti apa? Kan jelas ya. Pastinya ya. Puasa itu adalah tadi diklat dalam rangka untuk menahan nafsu, berbagai macam lapar, haus, ya, merasakan orang-orang tidak mampu seperti apa. Dan itu harus diimplementasikan setelah Ramadan. Bukan hanya bulan puasa saja gitu. Ya, jadi artinya kesabaran yang kita selama ini bisa nggak diaktualisasikan di hari bulan-bulan selanjutnya. Sebab percuma kalau dikmat kayak retret, tapi tidak tapi nggak diaktualisasikan percuma. Habis lah. Guys, ikut minum kayak retret kalau tidak diaktualisasikan percuma. Apa-apa. Sedikit. Tapi yang apa-apa. Jadi yang bagi yang sudah ikut retret nih, para kepala daerah, tolong aktualisasikan di daerah masing-masingnya. Jangan tidak ada artinya. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Opung, dalam hal berpuasa pun yang paling utama adalah aktualisasi pasca diklatnya sekarang bulan. Percuma kita seru bulan sekarang hawa nafsu, lawan haus lapar, tapi setelah 1 bulan itu kita berpesta pola. Nah, kita kembali pun nih ada yang menarik nih, puasa. Kan puasa itu harus menahan diri ya. Iya. Nah ini apa yang dikatakan ini ada munggahan kan? Itu apa? Itu kewajiban atau budaya? Itu rasa syukur, terus memang dengan budaya itu mereka masyarakat sudah biasa. Masyarakat sudah biasa. Berarti budaya ya? Budaya. Kalau di Arab ada munggahan? Ya ada. Jadi itu budaya di kita ya? Itu budaya. Budaya kita guys. Gak usah diganggu, biar aja. Berjalan aja. Tapi kan gini, kalau seorang suami saya pernah mengalami, bukan pernah mengalami, saya sedang beristri ya. Di saat beristri ya? Ya beristri. Apa beristri ya? Beristri. Berkat itu berkat. Oke guys, saya pernah mengalami. Di saat mau munggah, itu seolah-olah yang tidak ada juga diadakan. Ini yang saya alami itu. Apakah ini, makanya saya bertanya ini budaya atau kewajiban. Karena begitu saya mau munggah tuh, istri saya tuh bilang, beli daging ayam, daging kambing, tapi perdagingan semua. Terus kentang, perkentangan dibeli. Pokoknya semua jenis makanan pokok dibeli.
Sehingga sebagai suami waktu itu menghadapi bulan suci Ramadan itu seperti yang dikatakan Opung tadi, harusnya bahagia ya. Bergembiranya boro-boro pun. Saya mumet di kepala, aduh saya harus nyiapin itu, ini, tek-tek pengek dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul dalam kepala begitu menghadapi bulan puasa adalah menghadapi kenaikan harga-harga. Nah ini yang saya maksud. Apabila kita ini mengaktualisasikan puasa, justru kita ini mestinya nggak usah berlebihan ya. Iya. Maksud saya itu Bu. Jadi nggak boleh berlebihan. Tentunya kita membatasi diri, kita mau puasa loh gitu kan. Tapi kalau itu saya jelaskan ke istri, wah saya ditempatkan cari uang sana, betul nggak Bu? Kalah sama istri. Karena ini satu pengalaman hidup. Nah, tapi kembali tadi itu bukan merupakan satu kewajiban. Itu budaya. Tapi kan kalau agama life's gitu, tidak pernah. Maksudnya kalau kita bongkar itu semua juga, oh ini dari ini juga itu nggak baik. Biarkan saja. Yang jelas mereka bahagia dengan mereka, artinya nggak saling mengganggu. Ya, udah biasa. Tapi gini Pung, pas lebaran beli baju baru. Itu sebetulnya nggak mengajarkan baju baru, baju bersih lah. Baju bersih ya. Iya baju yang Tapi Pung yang terjadi ini baju baru. karena budaya. Nah itu saya, makanya tadi saya katakan Pung, inilah nasib seorang suami saat menghadapi lebaran. Dan ini bersedih, bukan bahagia. Waduh, anaknya meninggal, anak saya cuma 4 ya. Yang anaknya ada yang 9, yang 7 ya. Itu kebayang guys, itu harus mempersiapkan belanja baju baru. Nah ini kan yang tentunya kita ini yang tadi aku katakan bukan baru tapi bersih. Tapi pada kenyataan Pung Di lapangan seperti itu makanya ini budaya ya, budaya yang dibuat oleh siapa kira-kira Pung? Karena dalam agama nggak ada ya. Mau tidak mau ya para penghulu atau tokoh-tokoh itu siapa lagi kalau ya. yang jelas berhubungan dengan kapital. Bisnis. Nah iya. Jadi menunggangi agama dengan bisnis mereka. Jadi itu kepentingan itu dari dulu sampai sekarang nggak bakalan mati. Jadi seolah-olah itu adalah kewajiban juga. Bagi mereka. Bagi yang awam kan. Coba saya kan awam tuh. Kayaknya ini kewajiban, nggak harus saya siapin tapi lebaran saya harus beli baru. Ada positifnya di mana kita ada perubahan. Kan itu bagi rantai karena kemarin itu muter. Ya, kalau dulu ya. Muter. Nah, orang-orang yang tidak pernah mencicipi itu dia bisa mencicipi. Ada baik-baik. Tantangan dulu mah istilahnya disebut apa ya? Antiran apa guys? Saya lupa lagi tuh. Antiran. Karena saya pernah mengalami juga. Jadi ya dari saudara ke saudara kita bawa rantang ke sana dari sana. Nah kalau sekarang itu kan sudah nggak ada Bu. Sekarang kan ya WA ya. dengan teknologi. Ya artinya udah perubahan alam ya. Oke. Seperti ini aja. Ada suatu budaya di masyarakat. Orang meninggal. Ya. Nah, bagi orang yang tidak mampu, itu harus ada 7 hari, 40 hari, 100 hari. Coba bagi orang yang tidak mampu. Bisa nggak? Itu bisa menyentuh Bang Emok dan kita lagi bicara kepala mati. Nah, malah, bentar, jangan dipotong. Malah, saya udah sampaikan ke MUI Haji lalu. Cobalah, sekarang udah bagus. Di masjid, tiap masjid sudah disiapkan buat bagi orang-orang yang udah luar biasa. Iya. Tapi kalau untuk cengkreng masjid-masjid besar kan besar juga duit. Itu bisa juga dibagikan ke masyarakat bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu akan lebih bagus lagi, akan lebih cantik lagi. Jadi kembali dengan kaitannya puasa ini, kita alangkah lebih bagus
bagusnya tadi ya, seperti yang tadi aku bilang, yang tidak mampu jangan sendiri. Iya. Dan bagi yang mampu berbagilah dengan yang Berbagi. tidak mampu, itu mungkin ya Karena dengan sedekah itu ya luar biasa. Nggak bakalan hilang. bakal hilang ya. Seperti sumur yang dalam kan ada air. Ya. Kalau nggak selalu kita ambil ke air sumur, itu bau tuh. Ya, Bau. banyak nyamuk. Tinggi juga enggak. Tapi kalau kita ambil itu semakin sana semakin bersih. Karena aku paling suka dengan Paling suka berbagi. dengan berbagi. Nah, jadi yang kaya berbagilah dengan yang miskin, yang miskin jangan memaksakan diri. Sebab kan bagian bagi orang-orang kaya itu adalah miliknya orang-orang miskin. Nah, guys, jadi dalam hal ini perbuatan yang paling Allah sukai adalah bersedekah. Maka dari itu bersedekah, perbanyaklah bersedekah, karena Allah paling senang dan paling cinta bagi orang. Oke, ini kenopung tadi, tokoh agama, tokoh pendidikan. Sekarang ada kaitannya nih, Pung. Opung adalah yang saya tahu ya, salah satu juga daripada penggagas. Nah, itu lahirnya Palembang. Nah, itu aku semangat tuh. Ini gak semangat Palembang. Nah, saya ingin berbicara nih, ide gagasan untuk mendirikan kota Lembang bahwa mulai siapa sih, Pung? Oke. Yang jelas pada dasar masalah keadilan dan kemakmuran yang tidak merata itu yang jadi dasar. Keadilan dan kemakmuran yang tidak merata. Nah, Opung sebagai inisiator kota Lembang tak berkenan apabila orang-orang Lembang menjadi tamunya di rumah sendiri. Tak berkenan. Jadi dasarnya tidak mau jadi tamu di rumah sendiri. Iya. Dengan keadilan dan kemakmuran yang tidak merata itu akan menjadikan itu. Jadi Akan memang sesuai dengan tujuan pemekaran laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. iya. Jadi landasan dasarnya adalah tadi ketidakadilan, ya. Iya, ketidakadilan. Nah, terus ketidakmerataan, terus juga ditambah tadi ya apa tadi itu, Bung, selain keadilan tidak merata, Artinya harus terpisah lah dari kota ini. Karena pajak KBU lebih besar. lebih besar ya. Lebih besar. Kalau misalnya 800 lah, 350-nya itu insya Allah dari total. Bayang kan? Jadi dasarnya daripada tadi Opung siasi lahir kota Lembang karena untuk memberikan kesejahteraan yang maksimal. Nah, Pung, dengan rekan nih, Justin, kota Lembang ini akan dibentuk dari berapa kecamatan nih, Pung? Kalau kita menginginkan dan sudah ada di RPJMD ya, yang pada tanggal 4 April 2023 itu yang diserahkan ke Mendagri itu Ya, dari Puan Maharani ya, itu ada Cisarua, Parongpong, Lembang. Lembang bagi dua dengan Maribaya. jadi 4 ya. 4. Nah, untuk Lembang dan Lembang bagi dua dengan Maribaya ini job kan? Jogja, Ya. daerah otonomi baru. Itu dulu baru bisa pemekaran Angok Kang Dedi kemudian. Pentil. Kan jadi ini Opung nyentil ya. Semoga kan jadi masukkan ini di RPJP. Syukur-syukur ini udah masuk di RPJP ya. Karena pembangunan jangka panjang. Kalau belum, Kang Dedi tolong Kang Dedi dibuat pulang. Jangan meribuat pulang kesalahan itu yang lalu. Di tol meribuat pulang juga program-program Mesti yang kau baik. umuran jadi Opung kan ketua KDM KPU. Mesti kau umuran. Jadi lebih ke umuran tetap ningali rakyat orang sudah kumaha. Bisa Kang Dedi itu. Iya kan itu Kang Dedi itu. Dan Pak Gubernur sekarang Bung. Iya. Gubernur. Aduh maaf Kang Dedi. Kebiasaan. Karena kita saking dekat ya. Kang Haji, Kang Dedi, gitu kan. Sekarang Pak Gubernur Bung. Bagus. Jadi sampaikan tadi
Tapi wah, luar biasa, luar biasa. Itu yang masyarakat mau. Yang gebrakan. Semua aspek tersentuh. Sosial, politik, budaya, tersentuh semua. Bagi filmnya menurutnya pedal jelas sendiri, motor sendiri, nanti polisi pakai helm ditilang, dilawan. Kira saya pak, apa pemakai nila? Undang-undang ya, undang-undang nggak bisa dilawan, harus dilaksanakan. Oke guys, Suka tidak suka, like dislike, kudu dilaksanakan. Oke. Itu. Untuk lebih lanjut, karena timer dari redakturnya tiap aja. Untuk lebih lanjut nanti ada sesi kedua yang lebih banyak lagi dengan Opung atau Pak Dr. SAI tentang hal yang harus kita bahas. Ya, saya ucapkan terima kasih Pung atas segala penjelasannya. Semoga Opung juga tetap sehat dan semangat. Apabila ada salah. Wah, kita makhluk yang selalu salah. Oh iya. Kita harus saling maafkan. Ya, Oke, sekali lagi guys. Alhamdulillah, hasil obrolan tadi semua mudah-mudahan menjadi bekal buat kita warga. Terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe, like, comment, share. Tetap semangat membangun diri untuk sebuah perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.